Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairiza Agustin Purbasari dengan NIM 4612300136. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya tentang pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Supriyadi, SPD, MPD, telah memberikan tugas ini. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Tidak dipungkiri, di zaman sekarang kita tidak hanya menguasai satu bahasa saja. Dan di era globalisasi seperti ini, sekarang kita wajib menguasai bahasa asing selain bahasa Indonesia agar kita dapat berkomunikasi dengan bangsa lain. Oleh karena itu, kita harus tetap mampu melestarikan bahasa Indonesia sebagai ibu bahasa kita. Bahasa Indonesia dari awal mula perkembangannya banyak mengambil kosakata dari bahasa asing. Nah, negara yang berperan dalam penyerapan kosakata dalam bahasa Indonesia yaitu bahasa Sanskerta, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Arab. Apa itu bahasa? Bahasa adalah suatu alat yang digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Melalui bahasa, seseorang dapat bersosialisasi, menyampaikan keinginan, perasaan, pendapat, gagasan, pengalaman, dan pengetahuan. Bahkan, juga dapat membantu untuk memperoleh informasi, menambah ilmu pengetahuan sebagai alat integrasi, dan lain-lain. Fungsi bahasa adalah sebagai alat bekerja sama pada setiap komunikasi. Lalu sekarang kita akan masuk tentang bahasa daerah. Namun, di dalam masyarakat ada bahasa lain yang disebut bahasa daerah. Bahasa tersebut hanya digunakan di satu atau beberapa wilayah saja. Bahasa ini disebut bahasa daerah. Menurut Suyono, dalam Kamus Antropologi tahun 1985, bahasa daerah adalah bahasa yang dipergunakan oleh penduduk di daerah geografis tertentu yang terbatas dalam wilayah suatu negara. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan penting dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang pada tahap selanjutnya, khususnya bahasa formal atau bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia. Contohnya, warga yang tinggal di daerah Palembang mengucapkan kata iya menjadi iyo, dan dalam bahasa Jawa, kata iya menjadi enggih. Tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa daerah merupakan keanekaragaman bangsa Indonesia yang harus dilestarikan dan dijaga. Serta keanekaragaman budaya dan bahasa lokal Indonesia merupakan kekayaan yang harus kita hargai. Dampak positif adanya bahasa daerah di Indonesia, yang pertama, bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata. Yang kedua, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah. Yang keempat, menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Selanjutnya, ada dampak negatif dari adanya bahasa daerah di Indonesia. Yang pertama, bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain. Yang kedua, warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyaknya kosakata. Yang ketiga, masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Yang keempat, dapat menimbulkan kesalahpahaman akibat perbedaan makna. Selanjutnya, kita akan masuk ke bahasa asing. Di era globalisasi saat ini, ada banyak faktor yang mempengaruhi bahasa asli Indonesia. Singkatnya, globalisasi adalah masa transformasi yang melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Perubahan era ini berdampak besar pada semua aspek kehidupan, termasuk bahasa. Dengan kemajuan teknologi, juga bisa mengalami perubahan bahasa. Menurut Handayani, tahun 2016, saat ini penguasaan bahasa asing menjadi modal utama dalam berkompetisi menghadapi era globalisasi. Namun, hal tersebut juga dapat mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa asing semakin merajalela sehingga bahasa Indonesia tampak mulai dilupakan oleh masyarakat. Sebagai contoh kasus pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia, beberapa kata yang berasal dari bahasa Arab dan bahasa Sanskerta adalah bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sementara bahasa Inggris tidak pernah berubah ke dalam bahasa Indonesia.
Penyerapan dari bahasa Arab dan Sanskerta juga terjadi leksikal daripada perubahan secara sistem. Oleh karena itu, selain kata muslim, kata muslimin, dan muslimat juga digunakan dalam bahasa Arab. Kata mukmin juga digunakan dan kata hadir juga digunakan yang berarti datang, bukan orang yang datang. Dalam era globalisasi saat ini, jati diri bahasa Indonesia harus dibangun dan dimasyarakatkan oleh semua warga Indonesia. Hal ini diperlukan untuk mencegah Indonesia terpengaruh oleh arus dan pengaruh budaya asing yang jelas bertentangan dengan bahasa dan budaya Indonesia. Mempertahankan identitas bangsa Indonesia menghadapi pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih sudah pasti karena ini berkaitan dengan kedisiplinan berbahasa nasional yang berarti mematuhi peraturan yang berlaku. Apa saja dampak akibat adanya bahasa asing di Indonesia? Yang pertama, meningkatkan keberanian berbicara bahasa Inggris di depan umum. Yang kedua, Indonesia mampu bersaing dengan negara lain dan dapat mengikuti perkembangan internasional dengan cepat. Yang ketiga, masyarakat akan memandang rendah bahasa sendiri. Yang keempat, berkurangnya pemahaman tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, bahasa asing akan secara bertahap menggantikan bahasa Indonesia. Yang keenam, masyarakat Indonesia akan memandang rendah bahasanya sendiri. Yang ketujuh, memudarnya rasa cinta tanah air yang seharusnya ada pada setiap warga negara. Untuk itu, kita harus mempertahankan bahasa Indonesia. Sebagai generasi muda, harus menanamkan keyakinan positif bahwa bahasa Indonesia sama dengan bahasa lain. Semua bahasa memiliki kekurangan dan kelebihan. Menanamkan keyakinan positif pada mahasiswa generasi muda ini tentunya akan membantu mempertahankan bahasa Indonesia di Indonesia dan melindunginya dari pengaruh yang buruk. Kesimpulannya, bahasa Indonesia atau lokal akan lebih ditinggalkan ketika masyarakat lebih mementingkan bahasa asing. Bahasa Indonesia dipengaruhi secara positif dan negatif oleh bahasa asing. Efek positifnya yaitu Indonesia memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan global dengan baik. Dengan konsekuensi negatif bahwa bahasa Indonesia secara bertahap akan memudar karena adanya bahasa asing. Oleh karena itu, jika pemerintah dan masyarakat terus bekerja sama untuk mengembangkan dan mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia di era globalisasi akan terus berkembang hingga dunia tahu akan kualitas bahasa Indonesia. Saran 1. Bahasa Indonesia harus lebih dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Kedua, dalam pendidikan formal, bahasa Indonesia dan bahasa lokal harus lebih diprioritaskan. Yang ketiga, kita tidak boleh melupakan nilai-nilai yang ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah meskipun kita juga mempelajari bahasa asing. Yang keempat, bahasa Indonesia dan daerah harus tetap dipertahankan dalam masyarakat. Negara Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat banyak yang menjadikannya unik, namun dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya tentang pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.